Hai saudaraku, welcome back to my channel Riset Riset. Oke saudaraku, jumpa lagi di kontenku. Gimana kabar saudara-saudaraku semuanya? Semoga saudara-saudaraku dalam keadaan baik, keadaan sehat, dilimpahkan rezeki dan salam sukses buat saudara-saudaraku semuanya. Good job. Di konten kali ini aku nggak review, aku juga nggak melakukan perawatan berkala atau apa. Yang jelas ini di konten ini adalah ini sebenarnya segmen lama yang aku bangun kembali di sini. Inilah konten ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif. Oke saudaraku, berbicara soal bonsai, seperti yang kita tahu, tujuan utama di bonsai selain bonsai itu memang untuk dijual atau apalah, yang pasti kita pasti ingin menunjukkan sebuah karya kita ya saudaraku, dalam artian supaya karya kita itu bisa naik ke meja redaksi atau ke sebuah pameran, maksudnya itu saudaraku. Jadi tujuan utama di bonsai seperti saya itu, selain saya juga seorang seller, aku juga ingin tampilkan karya-karyaku di dunia bonsai juga saudaraku melalui pameran. Dan dalam pameran pun satu yang pasti ada klasifikasi kelas atau ukuran. Ada satu klasifikasi ukuran yang menentukan di mana nanti bonsai kita akan diperuntukkan atau ada di situ. Yaitu klasifikasi yang kita tahu adalah soal size atau ukuran. Seperti yang kita tahu di Indonesia itu sudah ditentukan dari kelas MAME, medium, large, XL atau extra large, dan XXL itu yang paling terbesar. Jadi dari ukuran atau size 5 cm up ke atas sampai yang aku tahu sih di 250 cm atau 2,5 meter yang dulu. Tapi perlu dorong-dorongku ketahui juga sebenarnya sih apa arah tujuan kita menciptakan bonsai itu dorongku. Jadi arah tujuan utama suatu bonsai adalah untuk menciptakan gambaran alam yang nyata dan real seperti itu dorongku. Jadi mau size berapapun, ukuran berapapun, selama ukurannya itu masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dunia bonsai, itu masih real dan masih kita bisa lihat nyatanya atau keberadaannya. Dan di sini aku mau memberitahu atau membagikan informasi kepada dorong-dorongku semua bahwa di dunia, bukan cuma di Indonesia, all di semua negara, ada 10 klasifikasi kelas atau size atau ukuran yang ada dan perlu kita ketahui juga dorongku. Oke, langsung saja, inilah 10 klasifikasi kelas yang ada di dunia. Size yang pertama adalah Kasitsubo, yaitu berukuran 1-3 in, 1-3 in dorongku, atau 3-8 cm. Itu kecil banget. 3 cm sampai 8 cm itu kecil banget dorongku, mungkin toge dorongku mungkin. enggak bercanda dong, kita seling ya dorongku biar enggak intinya kita lebih relax. Jadi memang untuk Kasitsubo, untuk ukuran Kasitsubo itu 1-3 in atau 3-8 cm dorongku. Jadi perlu dipahami juga ini bonsai terkecil yang ada, dan aku nggak punya kebetulan. Aku nggak punya karena susah banget untuk membuat ukuran bonsai di ukuran 3-8 cm. Itulah dorongku, kecil tapi berkarakter, boleh dicoba dorongku. Yang kedua adalah Sito. Sito ini 2-4 in atau 4-10 cm. Ini kecil juga dorongku, walaupun ini di atasnya Kasitsubo. Dengan ukuran 4-10 cm ini juga bonsai terkecil, dan dengan perawatan dan penanganan mungkin yang
super ribet juga. Jadi jangan berpikir bonsai kecil itu mudah perawatannya, itu sulit, lebih sulit dari bonsai yang besar, karena yang besar real kita bisa lihat. Untuk yang ketiga, dan ini sering kita dengar juga, bahkan doro-doroku pasti juga paham juga, yaitu ukuran mame antara 2-6 in atau 5-15 cm. Ini banyak kita temuin doroku. Bahkan yang keempat yaitu shohin. Ukuran bonsai shohin adalah 5-8 in atau 13-20 cm. Ini di atasnya mame tadi doroku. Masih bisa kita toleran. Maksudnya kita masih bisa merawatnya dengan masih terlihat gamblang itu. Untuk shohin ini masih terlihat jelas karena udah lebih besar. Yang kelima adalah komono. Ini 6-10 in atau 15-25 cm. Itu menurutku. Jadi udah agak besar juga, dan kita bisa mempraktekannya atau cobalah kita membuatnya itu. Untuk ukuran segitu bisa lah kita untuk menciptakan satu jenis bonsai dengan bahan yang kecil juga. Doroku pasti bisa. Yang keenam adalah katade atau mochi. Katade atau mochi mungkin asing ya doroku, asing juga. Kita jarang banget dengar nama-nama katade atau mochi ini dengan tinggi 10-18 in atau 24-46 cm. Ini terbilang udah lumayan gede ya doroku, dan mungkin kalau di kita masuknya udah di medium mungkin tuh. Jadi banyak kita temui dengan bonsai dengan ukuran 25-46 cm ini doroku, yaitu katade mochi. Yang ketujuh, cumono atau chiu. Cumono atau chiu tinggal pilih doroku. Sebenarnya cumono chiu ini dengan besar 16-36 in. Jadi perlu dicatat doroku, 16-36 in. Jadi itu antara 41-91 cm. Itu large kalau di kita, LL large itu doroku. Jadi udah besar lah kalau ini udah gede, dan perawatannya juga mungkin lebih mudah karena lebih terlihat, kita bisa lebih gampang untuk pengawatan atau apalah, dan dengan karakter gedenya juga lebih bisa terlihat. Yang ke-8 adalah omono atau dai. Omono atau dai. Dai atau dai ya dulu. Itulah pokoknya. Jadi ini antara 30-48 in. Ukuran realnya 76-122 cm itu doroku, omono atau dai. Jadi lebih besar lagi. Ini kalau di kita kemungkinan udah masuk XL doroku. Kayaknya udah di XL ini, karena antara 76-122 itu udah besar. Yang ke-9 yaitu hachi atau uye. Hachi uye doroku. Jadi ini 40-60 in antara 102-152 cm. Ini lebih gede banget karena 102-152 itu gede, besar. Masih di XL mungkin itu. XL juga dulu, tapi udah besar, dan bisa jadi ini bisa 3 atau 4 orang untuk pengangkatan kalau kita lihat dari segi proporsi dengan ukurannya ya doroku. Yang terakhir dan yang paling besar ini doroku yaitu imperial, antara 60-80 in atau 152-203 cm. Ini gede banget. Kalau lihat proporsi yang pas, kemungkinan bisa 4, 6 atau mungkin 8 orang, bahkan mungkin bisa pakai kren untuk angkat ini. Jadi itu tadi itulah klasifikasi atau size yang ada di dunia bonsai dan sudah diakui juga. Yang pertama kita ulangi lagi ya doroku, yaitu Keshitsugo 1-3 in antara 3-8 cm. Yang kedua Shito 2-4 in 4-10 cm kalau kita pakai ukuran yang biasa kita pakai di Indonesia, yaitu cm ya doroku. Yang ketiga mame, ini sering kita dengar antara 2-6 in atau 5-15 cm. Yang keempat shohin 5-8 in
atau 13 sampai 20 cm. Yang kelima komono 6 sampai 10 in atau 15 sampai 25 cm. Ini udah agak besar juga. Yang keenam ada kata D atau mochi 10 sampai 18 in atau 25 sampai 46 cm. Ini lebih gede lagi. Yang ketujuh ada cumono atau ciu. Cumono atau ciu 16 sampai 36 in atau 41 sampai 91 cm. Itu lurus. Ini udah lumayan gede. Yang ke-8 ada omono. Kalau tadi cumono, sekarang omono atau dai atau dai itu 30 sampai 48 in atau 76 sampai 122 cm. Ini udah lebih gede lagi, lebih besar dan pasti gede. Yang ke-8 ada hachi atau uyi 30 sampai 48 in atau 102 sampai 152 cm. Itu menurutku. Jadi 9 besarnya itu yang udah agak besar memang hachi atau uyi ini 40 sampai 60 in atau 102 sampai 152 cm. Dan yang terbesar adalah imperial. Imperial ini gede banget menurutku, pasti bahkan yaitu seperti yang aku bilang tadi bisa 4 sampai 6 orang, bahkan kemungkinan bisa pakai crane kalau proporsinya memang sesuai. Imperial ini 60 sampai 80 in atau 152 sampai 203 cm. Itu 10 spesifikasi ukuran bonsai yang diakui dan sudah ada di dunia bonsai. Cuman kembali lagi di Indonesia kita cuma pakai ukuran mami, sito pun jarang. Sito itu jarang banget dulu. Kita pakai mami, medium, large, extra large, dan XXL itu dulu. Kembali ke semua size yang sudah ada, itu pun harus sesuai dulu. Jadi katakanlah dengan ukuran mami yang cuma berkisar antara 5 sampai 15 cm itu pun size ukuran dan diameter pohonnya pun harus sesuai dulu. Jadi jangan katakanlah selengan tapi ukuran 15 cm atau dengan ukuran atau klasifikasi yang imperial ini antara 152 sampai 203 cm itu kan tinggi banget ya menurutku. Tetapi diameter pohon selengan itu kan kurang dan enggak lah kalau itu. Jadi memang harus kita sesuaikan dengan 10 klasifikasi tadi. Size berapapun yang kita punya itu pun dengan proporsi yang tepat antara tinggi dan diameter batang dan keserasiannya juga jadi tetap tidak meninggal pakem-pakem yang ada, tidak meninggal apa yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu bonsai seperti itu doroku. Inilah tadi segmen yang aku buat doroku, yaitu segmen ngopi. Kembali lagi ngopi doroku, ngobrol pintar dan inspiratif. Semoga menginspirasi doroku semua. Semoga bisa menambah pengetahuan doroku semuanya juga, dan semoga bermanfaat doroku. Oke doroku, tetap semangat, tetap optimis dalam segala hal, dan tetap diri Zat doroku, karena diri Zat tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih doroku. Ngopi doroku, ngopi.